Acara selanjutnya adalah pembacaan manakib Syekh Ramadan As-Siddiqi dan tahlil yang akan dipimpin oleh Syekh Anas Said Az-Zu'bi. Kepadanya pada Syekh Anas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqa al-awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada a'ni bidzalika nura man sada al-wara wa zakat anasiruhu asy-syarifatu mahdida al-mustafa khairul khalaiqi man sama wa ala على فلك السيادة سوددا أشهد أن لا إله إلا الله لا مبدي ولا معيد ولا محيي ولا مميت ولا خالق ولا رازق إلا الله وأشهد أن محمدا سيد الكونين وإمام الحرمين وقطب الأنبياء والمرسلين وابن عبد الله ومحمد رسول الله إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه أما بعد. Yang saya muliakan seluruh jajaran Dewan Guru saya, ada Ustaz Dr. Muhammad Yusuf Hidayat MPD, ada Kiai Haji Abdul Wahab Al-Hafiz, ada Ustaz Haji Ibrahim, ada guru saya Al-Ustaz Yanuri, ada Ustaz Muhammad Zain, ada Ustaz Sulaisi, beserta ada para dewan guru, ibu-ibu, ada Ibu Adik atau Ibu Rohayati, beserta ada Ibu Karmiati, ada Ibu Yuli, ada Umi Khalifah, beserta yang saya muliakan, yang tercinta orang tua kami, yang kami pernah bersama beliau dan beliau telah membawa dan mendidik kami dalam keseharian kami dengan kasih sayangnya sebagai ibu yang menjadi pendamping guru kami Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi, yaitu Umi Hajjah Yusnaini yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan seluruh dewan guru kita sehat walafiat. Allah mudahkan dari segala urusan beliau beserta para pecinta sekaligus mewakili para jamaah yang setia dalam majlis taklim Syekh Ramadan, Abah Syekh yang kita panggil, yaitu Ayahanda Bapak Haji Sartibi. Kita lihat beliau dari jenggot hitam sampai putih, alhamdulillah masih pecinta, bahkan selalu mengecek bagaimana keadaan perkembangan dalam alumni Khulafaur Rasyidin, beserta ayahanda guru karate kita. Beliau sudah jadi sensei sekarang, dan 4 kalau dan 2 macam Abang Carlos tu masih simpai, ini namanya sensei. Kalau saya dan 9 dah tahu dah. Alhamdulillah beliau lagi dapat ujian. Ayahanda orang tua kita Bapak Ahmad Ramadhani diganti nama beliau langsung oleh Abah Syekh. Beliau lagi kena suatu penyakit, ujian oleh Allah, mudah-mudahan sehat walafiat. Beserta yang saya muliakan Ayahanda Bapak Haji Mizan yang alhamdulillah menyiapkan tempat untuk kita, beserta menantu beliau Kiai Sardiawan yang mempersiapkan tempat untuk kita di pesantren Hizbah Al-Mizan ini untuk haul yang kedua. Kemarin kan udah di pesantren dulu sekali, kemudian maka ini sekali. Kalau mau jadikan pertama tidak apa-apa, harapannya adalah ini akan berlanjut selanjutnya supaya ada alaqah, ada hubungan kita dengan guru. Hubungan itu akan membawa dalam suatu keberkahan, manfaat ilmunya kepada kita dan anak keturunan kita masa yang akan datang.
beserta yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan yang telah mendukung beserta bekerja keras, khususnya ya adik saya Abang Muhammad Rifki Balkhair berserta kawan-kawan, abang saya Ustadz Haidir yang alhamdulillah bahkan beliau saya lihat dari tadi wajahnya dengan mata yang begitu sayup, kemudian nguap tiada henti karena ngantuk Bapak Ibu sekalian. Tadi malam sampai tengah malam dan kemudian pagi juga beliau datang paling awal. Ini mudah-mudahan mereka panitia pada tahun ini dan pengukuhan pengurus dalam alumni Khulafaur Rasyidin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melalui alumni ini kita bisa mengembangkan pesantren kita yang kembali seperti lalu dengan harapan sebagaimana yang diharap guru kita beliau Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmah yang tiada hingga, nikmah iman dan Islam, nikmah sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmah yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita berkumpul di dalam tempat ini bersama para ulama kita serta mengenang dan mengingat bagaimana kehidupan guru kita Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, beliau bernama guru kita Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi yang lahir pada tanggal 31 Desember pada tahun 1934 di daerah Afrika, di negara Afrika. Nama daerahnya adalah Harar. Disitulah beliau dilahirkan. Beliau memiliki saudara yang begitu banyak, dan alhamdulillah saya pernah bertemu dengan saudara beliau. Ada namanya Abdul Rahim, kemudian ada juga perempuan kakak beliau yang beliau sampai katakan ini seperti ibu saya, karena dari kecil inilah kakak saya yang merawat saya, kakak saya yang menjaga saya, kakak saya yang perhatian dengan pendidikan saya, sehingga saya dijadikan oleh Allah seorang yang semangat untuk menuntut ilmu. Beliau Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi yang pernah menjadi seorang pelajar serta mengajar. Beliau keliling dunia sampai ke daerah Mesir. Beliau pernah menyebutkan kepada saya dalam suatu cerita beliau memiliki guru dari Mesir bernama Syekh Abdul Hamid. Kemudian beliau juga mengatakan, saya pernah juga di kota Mekah beberapa tahun. Beliau menuntut ilmu tafsir dengan seorang ulama dunia yang terkenal yang bernama Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dan beliau sering menyebut di dalam sejarah kehidupan beliau pada saat itu. Beliau bahkan bercerita di dalam keliling dunia mencari para ulama, jangan pernah kita merasakan menyerah. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu menyerah, maka bagaimana mungkin keinginannya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beliau yang terkenang di dalam mata kita. Bagaimana senyuman beliau, bagaimana kebaikan beliau, bagaimana pengorbanan beliau yang tidak pernah untuk mencari dalam keuntungan dengan apa yang beliau lakukan. Kami sendiri menyadari dan ada saksi Bendahara Ibu Karmiati yang dipercaya oleh beliau, tidak pernah beliau itu mengeluarkan dari apa harta yang dikeluarkan mencari dalam keuntungan. Yang ada di dalam kepedulian beliau bagaimana pesantren yang kita bangun ini bisa untuk berkembang serta melahirkan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi juga pernah mengajar di Kairo, Mesir, dan di sanalah beliau dipertemukan dengan seorang wanita dari Banjarmasin yang bernama Ustadzah Hajjah Ramlah.
serta beliau pun menikah dengan Ustazah Hajjah Ramlah. Kemudian beliau berada di Banjarmasin kira-kira 18 tahunan. Di situ beliau membuka majlis taklim di daerah Landasan Ulin di Banjarbaru. Sampai saat ini Landasan Ulin dan Banjarbaru masih mengenang orang-orang tuanya dengan perjuangan Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi. Kemudian setelah 18 tahun beliau menikah dengan Ustazah Hajjah Siti Ramlah. Kemudian beliau pun mulai berjalan di kota Pontianak. Yang pertama membawa beliau adalah kepala Garuda yang bernama Bapak Subrojo. Beliaulah yang membawa, yang pertama beliau temui pada saat itu. Dan kemudian beliau pun bersilaturahmi dengan ulama besar Kalbar, yaitu Guru Ibrahim bin Haji Basir, murid daripada Guru Haji Ismail Mundu yang bin Abdul Karim, yang kita lihat fotonya ada di hadapan kita, yaitu Guru Haji Ismail Mundu bin Haji Abdul Karim. Beliau adalah seorang ulama dari Indonesia yang pernah mengajar daripada Masjidil Haram dan guru pula pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita bisa baca dalam sejarah bagaimana Guru Ismail Mundu bin Haji Abdul Karim. Bahkan beliau Syekh Ramadan juga pernah ziarah ke makam Guru Ismail Mundu bin Haji Abdul Karim di daerah Batu Teluk Pak Kedai, atau kita namakan Masjid Batu Teluk Pak Kedai. Disitulah beliau mengadakan dalam suatu ikatan di Pontianak. Beliau bertamu di rumah Guru Ibrahim bin Haji Basir, dan beliau pun kemudian menjalin hubungan yang begitu akrab dengan seorang ulama dari keturunan Yaman, Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, yang beliau sering menyebutkan, saya melihat adanya suatu budi pekerti pada cucu keturunan Nabi Muhammad, pada Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, dan itu sering beliau ucapkan dalam pujiannya bagaimana luar biasanya akhlak beliau Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, yang telah menjadi pedoman atau petunjuk bagi kita ulama Kalbar ini. Yang mungkin cucu beliau memiliki pesantren, dan sampai saat ini pesantren Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad yang pernah dipimpin Habib Mustafa anaknya, dan kemudian saat ini Habib Hasan bin Mustafa bin Saleh bin Alwi Al-Haddad yang ada di Paret Persegi. Sungguh guru kita Syekh Ramadan ada ikatan yang begitu kuat dengan Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Kemudian subhanallah, di dalam perjalanan beliau hidup di Pontianak ini, menjalankan dalam hidup di Pontianak kehidupan sehari-hari beliau, juga beliau mengajar di Gang Mubarak untuk orang-orang Arab yang ada di sana, beserta para jamaah yang beliau ajar di Jalan Penjara di Gang Mubarak. Setelah itu Syekh Ramadan Muhammad bin Abdul Rahim dihadirkanlah seorang suami istri yang menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kolonel Haji Gombang Pico beserta istrinya Hajjah Nur Ifa Gombang. Mudah-mudahan mereka dirahmati kuburnya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah terangi kubur mereka, niat mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun 1994 beliau Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi menerima wakaf dari Haji Gombang Pico beserta istrinya Hajjah Nur Ifa Gombang, atau yang kita namakan dengan Ibu Gombang. Maka kedua suami istri ini di bagian putra dan di bagian putri, mereka berdua yang memiliki dalam tanah itu. Maka diwakafkanlah kepada gurunda Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi. Beliau menerima wakaf itu. Kemudian pada tahun 1998 mulailah beliau membangun pondok pesantren Khulafaur Rasyidin. Kenapa beliau menamakan dengan Khulafaur Rasyidin? Yaitu menisbahkan kepada 4 sahabat Nabi Muhammad. Sampai masjid lama yang beliau bangun, dialah memiliki 4 kubah yang beliau landaskan dengan 4 orang sahabat. Ketahuilah wahai Bapak Ibu sekalian, beliaulah Syekh Ramadan
bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi. Kenapa beliau mengambil dengan nasab keturunannya As-Siddiqi, seakan-akan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq? Iya, karena beliau adalah keturunan Sayyiduna Abu Bakar ke-37. Maka beliau menyebutkan dengan namanya di ujung adalah As-Siddiqi. Beliaulah Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi pada tahun 1998. Maka beliau pun membuka pesantren Khulafaur Rasyidin yang pada saat itu baru memiliki santri dengan jumlah 13 orang. Bayangkan dengan semangatnya beliau membuka pesantren Khulafaur Rasyidin, ternyata perjuangan beliau berdua dengan istrinya Ustazah Hajjah Ramlah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun meninggal dunia. Pada saat itu guru kita Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi dalam kesedihan baru berjuang pertama kali membuka pondok pesantren. Ternyata meninggal istri beliau yang bersama-sama berjuang dari Mesir sampai ke Banjarmasin, sampai ke daerah kita Pontianak Kalimantan Barat ini. Mungkin sahabat saya Abang Haidir lettingan pertama beserta Ustaz Yusuf tadi saya tanya, beliau juga pernah menemui Ustazah Hajjah Ramlah. Subhanallah, Allah uji beliau dengan ujian yang luar biasa. Kemudian datanglah kembali seorang wanita pejuang yang ada di hadapan kita, yang selalu membantu dan menenangkan beliau di dalam setiap langkah beliau, ialah Ummi Hajjah Yusnaini yang ada di hadapan kita saat ini. Dalam perjalanan beliau yang luar biasa bersama guru kita Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi, dengan kasih sayang beliau kepada santri yang luar biasa. Beliau tidak pernah berhitung untuk menyenangkan santri. Bahkan kami sendiri merasakan bagaimana kebaikan beliau, bagaimana apa yang beliau keluarkan untuk kami. Bahkan ketika melihat para santri dalam keadaan lapar, beliau ingin menyenangkan santri, maka dibelikan 1 ekor sapi dan kami semuanya makan tanpa beliau memikirkan berapa bayar bulanan, berapa bayar ini dan sebagainya. Akan tetapi inilah sifat beliau, seorang ulama yang ahli sedekah, yang senang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Bahkan berapa banyaknya uang beliau yang tertipu, orang-orang yang datang berpura-pura memerlukan duit dikasih oleh beliau tanpa bertanya kembali bagaimana uang itu diarahkan dan sebagainya. Bahkan berapa banyak bisa ditanyakan kepada ayahanda Pak Satibi, orang-orang yang berhutang dengan beliau untuk memenuhi kehidupan mereka, ternyata sampai beliau meninggal dunia tidak juga dibayar. Beliau mengetahui, tapi apakah Syekh Ramadan beliau menagih? Tidak. Beliau tahu seseorang tidak akan mungkin membutuhkan kalau mereka memang tidak butuh dalam hal itu. Maka sudah semua yang saya keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau yakin bahwa harta yang dikeluarkan adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun bi sadaqatin bal yazdad." Tidak berkurang harta itu dengan sedekah, tapi makin bertambah dan bertambah. Pada tahun 1999 masuklah saya sebagai santri tingkatan yang kedua, angkatan yang kedua, bersama kawan-kawan saya. Ada Ustadz Andi Ali Mahfud, ada Ustadz Imanuddin, ada Bang Hidayat kita beserta kawan-kawan yang lainnya yang juga hadir di dalam tempat ini. Sampailah saat ini pada tahun 1999 kami diajar dengan perjuangan 3 orang yang pertama dari tahun 98. Salah satunya yang ada di hadapan kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Hidayat beserta Ustadz Lalu Agus dari Lombok beserta Al-Ustadz Haji Udi Yuliarto, yang beliau mungkin dalam keadaan sibuk sehingga tidak bisa hadir. Mudah-mudahan mereka semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tahun 98 sampai tahun 2002 dan 2003 kami merasakan begitu luar biasa pesantren Khulafaur Rasyidin yang terkenal dengan lidah yang berbahasa Arab,
maka mereka ketika diadakan perlombaan dari mana? Dari pesantren Khulafaur Rasyidin. Tidaklah seorang yang praktek di dalam bahasa Arab kecuali pesantren Khulafaur Rasyidin. Dan saya sendiri merasakan mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa di dalam berbahasa Arab di pesantren Khulafaur Rasyidin yang diakomodir, yang dikomandoi oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Yusuf Hidayat serta bantuan Ustaz Udi Yuliarto dan Al-Ustaz Lalu Agustiawan. Dengan perjuangan mereka bertiga sampailah berikutnya masuk ada Ustaz Sulaisi, ada Ustaz Abdul Wahab beserta ustaz-ustaz yang lainnya. Dengan perjuangan mereka maka disitulah lahir Pondok Pesantren Khulafaur Rasyidin yang berdiri pada saat ini. Alumni-alumni yang luar biasa. Kita saksikan Al-Ustaz Kiai Sardiawan yang memimpin Pondok Hizbah Al-Mizan. Ini adalah angkatan yang ketiga, angkatan yang ketiga Pesantren Khulafaur Rasyidin. Beliau angkatan yang ketiga, lahir kembali. Dai kita ada Ustaz Imanuddin. Angkatan yang kedua, lahir Ustaz Andi Ali Mahfud. Angkatan yang kedua, ada Ustaz Haji Usman Rashid. Angkatan yang kedua, dan banyak lagi yang menjadi dai yang awalnya adalah dari pesantren Khulafaur Rasyidin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam menjalankan kehidupan beliau adalah seorang yang keras ketika prinsip dalam kebenaran. Beliau Syekh Ramadan mungkin yang kita jarang temukan di daerah kita. Ketika melihat suatu kesalahan, maka beliau tidak basa-basi untuk menegurnya di hadapan langsung dengan tujuan kemungkaran. Kalau tidak kita tegakkan, maka sampai kapan kemungkaran itu akan berlanjut dan tidak akan pernah berlalu. Bahkan beliau terkenal dalam kerasnya bagi para jemaah yang memandang, tapi memiliki hati yang begitu lembut. Kami merasakan bagaimana kebaikan beliau. Setelah beliau marah, tidak pernah beliau menyimpan di dalam hatinya dendam dan sebagainya. Itulah dalam kehidupan kami. Bisa mungkin tanyakan kepada Ibunda Karmiati, Ibu adik Bu Karmiati lah paling sering kena marah. Tanyakan kepada beliau, apakah pada saat itu Syekh menyimpan dalam hati beliau? Tidak. Saat itu yang lempar dari lidah beliau setelah marah adalah kasih sayang. Setiap beliau habis marah, pasti beliau nanya, kamu mau apa? Kamu mau beli apa? Kamu inginkan apa? Nanti saya kasih ya. Beliau menyenangkan hati seseorang, dan saya yakin setiap orang pasti terkenang dalam hal itu. Beliau adalah seorang yang humoris, terkadang bergurau, dan itu bisa disaksikan sama orang tua kami Haja Albani. Kami biasa duduk, anaknya Guru Ibrahim, kami biasa duduk bersama beliau, bercanda, bergurau, saling senyum dan ketawa yang tidak bisa kami lupakan. Itulah guru kami. Ternyata di saat beliau dengan syiar dakwah yang luar biasa, di dalam perjalanan hidup yang luar biasa, diberikan oleh Allah dalam suatu ujian, dan setiap manusia pasti akan menjalankan suatu ujian. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan menguji daripada hamba tersebut. Ketika beliau diuji oleh Allah, kemudian beliau mengatakan pada saat masuk ke dalam penjara, maka beliau mengatakan, saat inilah saya khalwat, saat inilah saya menyendiri, saat inilah saya menghubungkan antara hati saya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin saya sibuk dalam dakwah saya kemarin, dalam capek yang begitu luar biasa. Dan Al-Faqir saya pribadi merasakan, karena setiap memanggil beliau selalu melalui saya, dan saya langsung yang memilih para santri untuk menemani beliau di dalam berdakwah bersama guru kami. Saksinya ada Ustaz Dr. Muhammad Yusuf Hidayat. Kami membaca kasidah, kamilah yang membaca solawat, ditemani sahabat-sahabat kami. Ada Ustaz Bun'an Nur Syahid, dan luar biasa Bapak Ibu sekalian,
beliaulah Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi yang penuh dengan ujian, kefitnahan yang luar biasa. Ada yang memfitnah beliau adalah aliran ajaran dari Arab Saudi sebagai Wahabi, padahal kami sangat tahu kepada beliau. Beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wa Maturidiyah, dan beliau Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kami sering belajar daripada beliau kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, kitab Mau'izatul Mukminin. Saya langsung yang membawa keliling beliau di kota Pontianak untuk mengajar majlis taklim, dan luar biasa kami merasakan keberkahan yang luar biasa di balik daripada membantu guru kami. Beliaulah Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi pada tahun 2007 pada tanggal 30 pada saat itu, berbicara pada tanggal 30 pada saat itu sore hari saya dipanggil oleh beliau. Ada Umi Yusnaini, sore hari saya dipanggil oleh beliau. Saya punya abah dan umi kemudian mengunjungi beliau. Beliau Syekh Ramadan langsung menyeluk kocek satu orang yang kami sendiri tidak tahu kenapa beliau tahu ada minyak wangi di hadapan kocek itu, di dalam kocek itu. Maka beliau langsung capai, inilah sunnah Nabi Muhammad dan saya ingin badan saya untuk diwangikan, gosokkan saya minyak wangi sebanyak-banyaknya. Maka pada saat itu beliau memberikan ijazah kepada saya dan yang hadir pada saat itu, wahai kalian semua, kalau ingin Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, rezeki kalian yang melimpah, jangan tinggalkan sebelum tidur dan bangun tidur baca surah Yasin dan Tabarak. Membaca surah Yasin dan surah Al-Muluk, itu yang beliau ijazahkan. Maka saya mengatakan insya-Allah ya Syekh, ba'dal maghrib ana baqra alaik surah Al-Muluk. Nanti setelah salatul maghrib saya akan membacakan surah Al-Muluk buat antum. Lalu saya pun setelah salat maghrib membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tetesan air mata beliau jatuh dan kemudian saya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membisikkan saya sesuatu yang mungkin saya tidak percaya tetapi benar terjadi, wahai jamaah. Apa kata beliau? Ana illa nussa'ah ba'dan ana nisful lil masyi, kata beliau. Saya tinggal setengah jam lagi, nanti sepertiga malam saya sudah tidak ada. Itu kemudian saya pun setelah saya baca itu saya langsunglah pulang ke pesantren. Baru sampai ke pesantren tidak bisa saya lupakan, Umi Yusnaini langsung nelpon, Anas di mana? Ngapa abah tiba-tiba tidak sadar? Saya teringat kata beliau, ala ana illa nussa'ah ba'dan nisfal ana mafi. Saya tinggal setengah jam lagi, nanti sepertiga malam saya tidak ada. Itu selalu teringat di saya. Kemudian saya balik lagi ke rumah sakit. Di saat itu saya lihat beliau tidak sadar. Maka tepat tanggal 31 Mei tahun 2007 jam 12.45 disaksikan saya. Kemudian ada Ustadz Jamaluddin yang menjadi wakil pimpinan Pondok Pesantren Mataul Anwar sekarang. Kemudian ada Bang Anto yang terkenal MMP yang jual HP bekas dulu tuh. Dan kami bertiga menyaksikan ada beberapa orang 12.45 dengan jelasnya dari lidah beliau mengucapkan La ilaha illallah. Maka pada saat itu wafatlah beliau Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi. Karena beliau mengajarkan kepada kami berapa banyak orang yang membiasakan lidahnya dengan La ilaha illallah ternyata tidak bersatu lewat hati dan sirnya. Begitu meninggal dunia sulit mengucapkan la ilaha illallah. Kami mendengar langsung beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah janji Nabi Muhammad, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir daripada lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminan baginya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau meninggal dunia, beliau dimakamkan di Masjid Khulafaur Rasyidin
yang saya jelas-jelas dengar, beliau bukan minta di dalam masjid, tapi beliau minta di samping masjid yang jadi sumur. Tanya Umi, cuma kami berdua tidak bisa apa-apa. Saat itu para jamaah mengatakan, enggak, kami lebih tahu daripada kalian semuanya. Ini catatan kami bahwa Syekh minta makam di dalam masjid. Tidak, ternyata sampai wafat beliau menjadi fitnah bahwa beliau minta di dalam masjid, padahal beliau minta di samping masjid yang saat ini sudah jadi kolam, sudah jadi sumur. Kami sendiri yang mendengarkan langsung, buat gali di situ. Saya pengen dimakamkan di samping pokok pisang itu, karena di situ ada pokok pisang. Tanya Bu Karmiati, tanya Bu Ade, kami semuanya mendengar. Tapi apalah kami pada saat itu dalam keadaan kecil, apalah ibu kami Ummi Husna ini, beliau yang lemah lembut dengan sabarnya dalam kesedihan tidak bisa berkata apa-apa, maka beliau pun dimakamkan di dalam masjid. Terjadilah fitnah besar kembali bagi guru kami. Dalam hidup beliau kena fitnah, sampai meninggal beliau juga kena fitnah, berbagai macam fitnah. Kata beliau meninggal di Antonius, beliau meninggal dalam penjara. Demi Allah, kami yang menghadapi beliau meninggal dunia di rumah sakit Sudarso, ruangan Erna. Sampai saat ini ruangan itu masih ada. Coba kita lihat, ya Allah, betapa dalam kehidupan beliau penuh dengan ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kami pun merasakan fitnah yang luar biasa kembali terjadi. Makam beliau dipindahkan, makam beliau dipindahkan. Kalau memang pemindahan tujuannya karena Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka. Tapi kalau tujuannya karena dunia, kami hanya berdoa, ya Allah, jika pemindahan makam itu dengan tujuan dunia yang mereka cari, maka ya Allah, jadikan ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Jika tidak, balas mereka dengan setimpal ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, maka kami pun menjalankan kehidupan bersama beliau. Di saat meninggal dunia, saya 2 hari tidak bisa tidur. Terbayang bagaimana bersama beliau, terbayang bagaimana senyuman beliau, terbayang bagaimana kebaikan beliau, terbayang bagaimana perjuangan beliau. Karena kami, saya, ada Bang Dayat kita, ada Bang Paul kita, Fakhrul Razi, ada beberapa orang di sini. Kami merasakan, kami dulu ngangkat batu, kami dulu ngangkat pasir, kami dulu yang mengerjakan ngecor dan sebagainya. Sampai begitu saya menjadi seorang penceramah, ada orang yang mengatakan, itu dulu seorang tukang, kenapa bisa ceramah? Saya ingat pesan daripada Syekh Ramadan Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi. Selain beliau ucapkan, apa kata beliau? Al-ilmu fil khidmah, al-ilmu fil khidmah. Ilmu itu ada di saat khidmah. Memang kalian tidak memandang ilmu yang disalurkan oleh Allah lewat daripada khidmah. Berapa banyak orang-orang yang berkhidmah dengan gurunya, membantu gurunya. Mereka tidak belajar, akan tetapi diberikan oleh Allah dari ilmu yang segi tidak mereka kira dan tidak mereka sangka. Kemudian beliau pun juga mengucapkan sebelum meninggalnya, wahai Anas, kata beliau, disaksikan Ummi Husna ini, wallahu a'lam beliau lupa atau tidak. Pokoknya di dalam itu beliau mengucapkan, saat ini pengadilan dunia serahkan kepada mereka, bisa berbuat semau hati mereka, tapi pengadilan Allah nanti tidak akan bisa mereka lari, karena pengadilan Allah adalah pengadilan hakiki. Pengadilan dunia memiliki batasan, tapi pengadilan Allah tiada batas untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di antara nasihat beliau itulah, kemudian yang terakhir di dalam nasihat beliau, lakukan suatu perjuangan selagi itu dalam kebaikan, jangan pernah engkau menyerah. Sesungguhnya di balik kebaikan akan ada kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan mendengar kembali kenapa kami memilih Ustaz Dr. Yusuf Hidayat untuk bertausiah pada saat acara Haul Syekh Ramadan ini dirangkai dengan maulid, karena beliau adalah seorang pengajar pertama di pesantren Khulafaur Rasyidin yang akan melanjutkan di balik daripada manaqib yang saya baca ini. Mudah-mudahan hikmah
ini bermanfaat bagi saya, manaqib ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama guru kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah kau jadikan anak keturunan kita orang-orang yang saleh dan saleha, orang-orang seperti berdui beliau yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengharapkan suatu balasan apapun. Kami menyaksikan langsung beliau tidak pernah sama sekali nerima amplop, karena saya yang sering ngambil amplop beliau. Ya, beliau begitu dikasih orang amplop, saya ambil lagi, amplop ambil lagi. Kenapa? Nanti Anas, kalau kau sudah macam saya, maka jangan kau terima. Jadikan hartamu itu bermanfaat bagi orang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau dalam perjuangan beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas manaqib guru kita Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiqi. Mudah-mudahan manfaat bagi saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.